Izin saya recordnya. Iya. Baiklah, Bu Eni dan Bu Ani, kita melanjutkan untuk sesi tanya jawab pada ujian skripsi, seminar skripsi Najiatul Falihah. Yang pertama, langsung saja saya persilahkan Ketua Penguji yaitu Ibu Eni Yulianti untuk memberikan pertanyaan seputar naskah ini ya. Jadi dari sisi bidang ilmu kimia. Maka 30 menit ke depan, Bu Eni. Oke, terima kasih Bu Ayun. Ica ya, panggilannya benar Ica kah? Iya Bu, benar. Ya, oke. Ica, untuk ini yang dikatakan aktivitas selulase ya, istilah selulase coba diterangkan. Selulase itu berupa ase itu menunjukkan bakteri Bu. Jadi selulase itu bakteri yang dapat mendegradasi dari selulosa. Jadi aktivitas selulase itu kita mencari atau menunjukkan dari aktivitas dari selulosa yang didegradasi dengan enzim selulase. Aktivitas bakterinya atau aktivitas selulosa? Coba diulangi jawabannya. Selulase itu berarti kan selulosa yang selulosa ase itu bakteri yang kita menggunakan bakteri selulitik. Kemudian untuk mendegradasi dari selulosa, aktivitasnya itu untuk menunjukkan seberapa besar dari degradasi selulase yang dihasilkan dari degradasi selulosa yang dihasilkan oleh enzim selulase untuk mengubah selulosa menjadi glukosa. Begitu, Bu. Ya, jadi aktivitas bakteri sejauh mana dia mampu mendegradasi selulosa menjadi glukosa, gitu ya. Oke. Di aktivitas seperti itu ya, aktivitas seperti itu kemampuannya nanti pemanfaatannya untuk apa? Pemanfaatannya itu di aktivitasnya kita kan sudah mendapatkan hasil glukosa. Di hasil glukosa sendiri itu nanti bisa dimanfaatkan lebih lanjut dengan cara memfermentasi glukosa. Nanti itu bisa dimanfaatkan dengan difermentasi oleh Hamir menjadi bioetanol. Karena pemanfaatan dengan limbah atau pemanfaatan selulosa itu bisa menjadi bahan bakar pengganti dari bahan bakar minyak. Itu, Bu. Kalau apakah hanya itu saja pemanfaatannya ketika selulosa itu didegradasi menjadi glukosa. Kemanfaatannya mungkin itu kalau glukosa masih diapakan lagi gitu kan ya, diubah lagi gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau untuk kemanfaatan coba jangan hanya satu coba kemanfaatannya. Itu tadi ke arah bioetanol, kemudian yang lainnya. Pemanfaatannya yang lain, bentar Ibu. Mungkin nggak kalau kemudian digunakan sebagai gula pengganti. Karena dia bisa bisa atau gula alternatif gitu ya. Karena dia dari selulosa diubah menjadi glukosa. Bayangan saya terus kemudian berasa manis. Itu kemudian apakah mungkin itu menjadi pengganti dari gula atau gula alternatif misalnya begitu. Atau yang lainnya biar nggak hanya etanol, bioetanol.
Di sini pemanfaatan selulosa yang lain itu dapat sebagai pemanfaatannya selulosa yang lain itu menjadi kertas, Bu. Karena kan Selulosanya. biasanya glukosanya, Bu. Kalau untuk kertas? Untuk kertas itu nanti dari biasanya kan kalau kertas itu dari kayu atau dari tumbuhan. Nanti selulosanya itu nanti di serat-serat dari selulosa digunakan untuk membuat dari kertas itu sendiri, Bu. Pertanyaan saya kan proses oleh yang dilakukan enzim selulose. Artinya bukan berhenti di selulosa. Kalau selulosa, misalnya tadi benar. Tapi kalau enzim selulase, kan tidak didapatkan, justru tidak didapatkan selulosa. Ngoten. Gitu. Manfaat produknya itu loh kemana? Ya, itu nggak perlu sama buka buku banyak kok. Pasti yang sudah dibaca itu aja dikemukakan. Manfaatnya itu seperti di penelitian saya kan itu di glukosanya untuk pakan ternak. Pakan ternaknya itu menjadi tinggi nilai seratnya, daya seratnya itu menjadi tinggi sehingga mudah dicerna untuk mudah dicerna pada hewan, begitu Bu. Loh, itu kan bukan produknya Mbak. Di produknya itu arahnya. Kalau itu kan kamu ke seratnya lagi. Serat hasil. Kalau ke arah pakan ternak itu berarti kan pemberian Tapi yang saya tanyakan adalah kalau misalnya yang arah penelitian ini, misalnya tadi misalnya bioetanol ke arah etanol, terus kemudian itu pun kan nggak berhenti ketika etanol itu bukan glukosa yang digunakan kan, tapi glukosa yang masih ada lanjutan lagi proses, gitu ya? Oke. Nah coba yang lainnya selain bioetanol. Selain bioetanol. Nanti produk dari ya misalnya dari yang tadi selulosa diberikan enzim selulase, kemudian itu bisa menjadi glukosa. Tadi pertanyaan saya, kalau misalnya seperti itu, bisa nggak jadi gula alternatif? Gula pilihan lainnya, selain gula pasir. Sebenarnya begitu. Karena kan dia menghasilkan glukosa. Ngoten. Ya nopo. Menurut saya, kalau dari produk glukosa yang dihasilkan itu, menurut saya bisa Bu, nanti mungkin diproses kembali dengan dikristalkan atau dikristalkan supaya bisa menjadi bentuk gula seperti biasanya gitu Bu, gula hasil tebu biasanya. Itu kamu produknya apa? Produknya glukosa, Bu. Nah, glukosa itu bisa digunakan untuk apa saja? Salah satunya bioetanol. Oke, terus yang lain. Kalau gula pasir kan tidak dari glukosa. Ya, gula pasir itu sukrosa, Najia. Oh, glukosa. Iya, Bu. Kalau glukosa, untuk apa? Di naskah kamu nggak ada? Di latar belakang? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Ya, nanti itu dilengkapi ya. Jadi glukosa bisa, misalkan glukosa itu diisomerisasi jadi apa? Isomer dari glukosa apa, Najia? Isomer dari glukosa sukrosa, Bu. Turunan itu.
Sukrosa itu kan disakarida, yang sama-sama monosakaridanya. Fruktosa. Ya, fruktosa. Fruktosa itu kalau di pasaran itu dalam bentuk apa? Gula apa? Fruktosa di pasaran. Dalam bentuk serbuk atau cair? Fruktosa dalam bentuk serbuk. Dalam bentuk cair. Ya, itu biasanya dimanfaatkan untuk pemanfaatan berbagai produk makanan. Biasanya menggunakan fruktos sirup. Ya, sirup fruktosa. Fruktosa. Tuh, jadi glukos sebenarnya banyak nanti digunakan untuk pembuatan berbagai gula alkohol. Contohnya, kamu tahu nggak gula alkohol? Dulu pernah ya di biokim. Gula alkohol, contoh gula alkohol. Untuk gula alkohol. Ada all-nya berarti apa? Bioetanol bukan? Ada arabitol, ada xilitol itu. Jadi Iya, glukosa bisa dimanfaatkan untuk itu produksi beberapa gula alkohol dengan mekanisme reaksi, ada oksidasi, ada reduksi. Nah, itu nanti arahnya ke sana ya. Oke, saya lanjut ya. Coba nanti kamu lengkapi di latar belakang. Ya, silakan Bu Yani. Supaya membuka wawasan pembaca, termasuk ya yang Ica juga, supaya bisa luas ya memberikan, seneng lah akhirnya kemudian bisa kreatif. Saya pikir ini peluang sampean bisa kreatif untuk memanfaatkan bahan-bahan lainnya yang kurang berguna, yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kemudian mempunyai material yang sama, hampir sama dengan kerjaan yang sampean tekuni. Kemudian sampean lakukan hal itu yang saya harapkan ya. Kan tidak melulu betul saja, misalnya punya kesamaan. Oke. Kalau yang saya bilang seperti itu, apa coba contohnya yang bahan lainnya yang punya kesamaan dengan material Ica yang tidak berguna di masyarakat, yang belum diangkat untuk dimanfaatkan nilai ekonomisnya, tidak dinaikkan nilai ekonomisnya, apa misalnya? Misalnya itu saya lihat dari penelitian yang lain itu seperti dari tongkol jagung yang sama dengan penelitian dari jerami dari gandum. Kalau misalnya tongkol jagungnya itu juga bisa sama-sama menghasilkan glukosa. Batang jagungnya juga bisa nggak? Bagaimana? Batang jagungnya. Batang jagung. Batang jagung itu bisa juga, Bu. Tapi itu sama seperti nanti perlakuannya sama seperti jerami. Gitu. Oke. Sekarang terangkan prinsip analisa menggunakan UV vis untuk analisa yang dilakukan ini, yaitu adalah uji aktivitas selulase. Itu prinsip menganalisanya seperti apa? Prinsip dari analisa UV vis itu sampel dimasukkan pada UV vis, pada kuvet, kemudian cairan itu ditembak dengan cahaya monokomator melalui dan dipecah cahayanya, kemudian melewati sampel, lalu dari cahaya itu diserap dan hasilnya melalui detektor. Bentar. Ya, saya ingin menyela. Yang dilihat oleh UV vis itu cairan tersebut harus punya syarat apa? Harus ada apanya sehingga bisa dicek atau dilihat oleh UV vis. Apakah semua cairan bisa? Jawabannya bagaimana? Bisa atau tidak bisa? Semua cairan, saya ngambil air, sampel, pokoknya langsung gitu aja, itu sebenarnya bisa atau tidak bisa untuk memberikan serapan.
Bisa, Bu. Ya, Bisa. bagaimana? Semua Bisa, cairan Pak. bisa. Memang Nggak lama. ada Nggak syarat bisa. khusus, nggak ada syarat karena- khusus kah? Sampel yang mau dianalisa harus punya apa sehingga nanti dia bisa memberikan serapan maksimum. Punya apa Kalau di yang dalam sampel tersebut? harus memiliki syarat yang masuk dengan gelombang yang terdapat pada UV vis, Bu. Seumpama itu pada cairan yang akan diuji tidak masuk atau melebihi pada gelombang yang terdapat pada UV vis atau kurang dari yang ada di UV vis itu tidak bisa. Itu kan prinsipnya AAS. Kalau harus sama, gelombangnya harus sama. Gitu. Bukankah itu prinsipnya AAS? Harus punya apa sih di dalam sampel itu supaya bisa membentuk serapan. Kalau sama, ini sama yang ada di sampel sama dengan yang ada di itu prinsip AAS itu. AAS itu memberikan lampu dan sehingga lampu itu ada lampu PP, lampu HG sendiri-sendiri. Dan dia hanya bisa baca sesuai yang di lampu-lampunya PP, maka di sampel meskipun macam-macam dia hanya baca punyanya PP aja. Tapi kalau UV vis kan nggak gitu. UV vis itu syarat sampel UV vis itu harus memiliki kemurnian yang tinggi. Terus dari sampelnya itu tidak memiliki ikatan rangkap. Dan sampelnya itu terlarut dalam sempurna pada pelarut yang digunakan, Bu. Bagaimana? Yang terakhir bagaimana? Pelarutnya, sampelnya terlarut sempurna pada pelarut yang digunakan. Sehingga kalau misalnya ada yang tidak larut sempurna, maka apa yang perlu dilakukan? Apabila tidak terlalu sempurna itu dilakukan pengujian ulang dengan mengganti pelarut yang sesuai untuk melarutkan sampel tersebut. Ya. Jadi tadi misalnya dia ada yang dari syarat-syarat itu yang sudah disebutkan pada sampelnya Ica, termasuk golongan yang mana yang bisa kemudian dia memberikan serapan. Pada sampel saya itu serapannya pada serapannya pada 540 karena pada glukosa itu bisa terdeteksi di panjang gelombang 540 nanometer, Bu. Kalau yang hubungannya dengan regen yang digunakan untuk analisa dinitrosalisilik. Ini dinitrosalisilik acid DNS, Bu ya. DNS itu gunanya untuk mereaksikan gula reduksi untuk mengecek gula reduksi yang di dalam sampel tersebut itu gula reduksinya tinggi atau tidak. Apabila gula reduksi pada sampel yang dikasih DNS itu tinggi, warnanya yang awalnya kuning menjadi coklat kemerahan, Bu. Begitu, Bu. Bu Eni?
Oke. Nah, kalau yang di DNS itu apakah memberikan warna, perubahan warna enggak? Iya Bu, di DNS itu memberikan perubahan warna. Yang awalnya DNS itu berwarna kuning, apabila mengandung gula reduksi yang tinggi, itu akan menjadi warna merah kecoklatan. Artinya linear dengan kepekatan warna. Itu untuk konsentrasi DNS-nya lebih lama, maka itu tadi mempunyai warna yang lebih pekat. Iya Bu. Artinya di sana terbentuk apa itu kok muncul warna yang lebih pekat? Itu terbentuk gula reduksi yang lebih banyak, sehingga warna pada DNS berubah menjadi lebih pekat. Ya, ya, baik. Oke, kemudian data yang ditunjukkan ini yang mempunyai aktivitas tertinggi adalah yang bagaimana? Data yang ditunjukkan yang memiliki aktivitas tinggi itu pada bekatul Bu. Karena bekatul memiliki nilai aktivitas 1,117 unit per mili. Oke, variasinya apa saja? Variasinya variasi pH dan variasi jenis substrat. Oke, jenis substratnya di situ kemarin kalau nggak salah saya memberikan masukan karena ada yang mengalami delignifikasi dan ada yang tidak gitu ya. Padahal sedang dibandingkan. Ya, gitu ya. Sehingga kalau ingin membandingkan, saran saya kalau salah satu dilakukan delignifikasi, maka yang lainnya juga perlu dilakukan delignifikasi. Delignifikasi apa, Ica? Delignifikasi basah menggunakan delignifikasi alkali dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Kalau delignifikasi sendiri itu apa? Delignifikasi itu pemecahan. Targetnya apa? Tujuannya untuk kenapa dilakukan delignifikasi? Dilakukan delignifikasi itu untuk memecah lignin yang terdapat dalam yang menyelubungi pada jerami, sehingga kandungan selulosa tersebut terpisah dengan ligninnya Bu. Jadi yang ligninnya itu terlarut pada NaOH, yang selulosanya itu tetap pada jeraminya tersebut. Artinya kalau kemudian yang dilakukan delignifikasi hanya pada salah satu saja, alasannya apa? Alasannya karena kecurigaan. Iya, oke, silakan. Alasannya karena saya melakukan delignifikasi hanya pada jerami, kandungan lignin pada jerami itu lebih banyak, lebih tinggi daripada kandungan lignin pada dedak dan bekatul. Begitu, Bu. Oke. Jadi kalau menurut Ica, saya memberikan masukan delignifikasi itu masuk akal enggak kalau dilakukan pada semua, ya? Atau masuk akal, Bu. Atau punya alasan enggak Bu, yang lainnya tidak butuh didelignifikasi karena diketahui enggak punya lignin misalnya begitu. Semuanya punya lignin enggak? Semuanya punya lignin, Bu. Dan ini bisa juga untuk dilakukan semua delignifikasi sama rata itu bisa. Karena untuk hasil delignifikasi saya sendiri itu sepertinya kurang berhasil.
soalnya di hasil aktivitas selulasanya itu nilai dari aktivitasnya jerami itu lebih rendah daripada bekatul dan dedak yang tidak saya lakukan delignifikasi. Oke. Ya. Ya. Oke. Kedepannya ini yang bisa disampaikan Ica, ya, disampaikan Ica kedepannya ini untuk dimanfaatkan ke masyarakat luas ya, misalnya masyarakat awam. Itu apa yang bisa digunakan? Andai kata mereka tidak punya skala lab, mereka misalnya bisakah ini dilakukan oleh masyarakat awam? Untuk pengecekan sendiri menurut saya belum bisa, Bu, karena untuk pengukuran glukosa, pengukuran aktivitas selulosa gula reduksi itu dengan menggunakan spektro UV vis. Nah, artinya nggak adakah ciri-ciri fisik begitu ketika sampean melakukan pengubahan selulosa menjadi glukosa itu nggak ada ciri-ciri fisik sehingga orang kalau nggak pakai lab maka nggak bisa gitu. Nggak bisa, Bu, soalnya ciri-ciri fisiknya itu dari uji DNS tersebut, Bu, yang warnanya dari kuning menjadi merah kecoklatan. Kalau untuk pemisahan ligninnya itu bisa untuk di masyarakat, tapi kandungan untuk natrium hidroksidanya itu 4% tinggi. Takutnya nanti di masyarakat itu kurang tahu cara mengelola dari limbah kimia gitu. Kalau misalnya dari mereka punya bahan-bahan yang banyak, kemudian mereka menjadi glukosa gitu. Mereka ubah menjadi glukosa gitu. Mereka secara umum apakah nggak bisa lihat sendiri? Maksudnya, oh ini wis ono glukosane gitu, nggak bisakah dicek? Tidak bisa. Coba sih foto-foto nih. Foto-foto nih kalau misalnya substratnya atau materialnya seperti apa, kemudian mulai menghasilkan glukosa gitu nggak ada kali yang bisa menunjukkan oh ini artinya yang tadi misalnya ini bagus, ini bisa aplikatif, tapi yo dari cara kreatif lah menurut saya nggak mungkin. Coba share screen ya. Iya, sebentar. Sudah pertanyaan terakhir. Untuk menurut saya kalau diaplikasikan masyarakat tidak dalam skala lab itu kurang bisa, Bu, ya. Soalnya kita kan juga menggunakan bakteri, dan bakteri tersebut itu kalau tidak ditempatkan pada suhu yang tertentu pada bakteri tersebut itu bisa saja mati, dan bisa saja nanti kontam waktu penggoresan bakteri, bisa saja nanti kontam kalau tidak pada tempatnya. Dan pada pengujian gula reduksi DNS itu kita juga menggunakan pengendapan dengan cara sentrifuge, jadi mengambil dari ekstrak kasar enzim yang dicampur dengan substrat tersebut, kemudian dilakukan uji gula reduksi dengan menggunakan DNS dan diujinya menggunakan UV vis, Bu. Gitu. Itulah cara kamu analisa. Aplikatifnya itu loh, jadi jangan cara analisa. Maksudnya gelundungannya produk kamu itu loh, nantinya bisa diaplikasikan enggak. Kamu nggak jualan bakteri, tapi jualan enzim ini. Kan gitu. Ica? Iya, Bu. Untuk pengaplikasian enzim. Ya, judulmu ini apa sih? Enzim kan? Nggih. Enzim selulase. Oke, sampai nanti bersambung dengan Bu Anik. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat ya Ica. Mudah-mudahan nanti dengan Bu Anik juga lancar.
Saya kembalikan ke Bu Ayun. Monggo. Saya berikan habis ini hostnya Icang ya. Oh, ini hostnya sampean Tajin. Ini iya masih hostnya masih saya. Amat aga iso nginep aku udah gini iki. Iya. Sis Mbak Yu. Pak Hairul. Mbak Yu, Mbak Yu. Iya. Wani piro ini? Ya terima kasih Bu Eni. Iya. Selanjutnya saya persilakan, ini ada Pak Heru ini mau bantu kerjaan saya. Ya, Suarane silakan Bu Ani. Wame ngono. Iya, ono duroin Najia. Iya. Bu Ayu. Coba di Najia. Ica juga Najia. beneran sampean sudah jadi host enggak? Iya, budaya kerja. Aku pakai Sudah, HP Kak, iki jadi gak ruwet dari Najia. Sudah jadi host, Bu. Oh nggih, nggih sampun. Nggih sampun, monggo saya menutup kamera nggih. Nggih. Najia, Iya, Bu. coba dibaca judulnya. Judulnya pengaruh pH dan jenis substrat pada aktivitas selulase menggunakan isolat bakteri selulolitik asal bekatul. Bakterinya belum ada namanya, tak? Bakterinya bakteri yang belum spesifik, Bu, yang dilakukan oleh Fitria. Jadi bakterinya itu masih Bacillus, belum spesifik Bacillus apa gitu. Ya, nanti disesuaikan di bab bab 2-nya, nggak usah kasih nama. Ini saya lihat, saya itu baru baca di HP-nya. Kamu kasih nama Bacillus Abegusserius apa Bacillus subtilis tadi nggak tahu. Bacillus subtilis. Ya nggak boleh kasih nama, kamu nggak tahu namanya kok. Terusnya, Pengaruh pH dan jenis substrat pada aktivitas selulase menggunakan isolat bakteri selulolitik asal bekatul. jenis pH dan jenis substrat ini kamu pakai kapan? Pada posisi mana pada saat di dalam percobaan kamu ini? Pada uji aktivitasnya, Bu, yang pH itu pada uji variasi pH pada DNS. Kalau yang jenis itu saya Kamu salah variasi pH pada DNS sih maksudnya? pH waktu uji aktivitas selulase menggunakan metode DNS. Kalau jenis-jenis substratnya itu saya masukkan untuk menjadi ekstra kasar enzim. Yang menjadi ekstra kasar enzim maksudmu berarti ke produksi enzimnya? Iya. Jenis substratnya itu untuk produksi enzimnya. Ya, berarti judulnya salah ya. Iya, judulmu kok bisa salah. Salah kon rancangan percobaan ini salah kabeh. Makanya saya bingung karena kamu di bab 3-nya juga enggak match. Coba. Terus judulnya piye iku? Judulnya. Jadi kamu kalau uji aktivitasnya terhadap ekstra kasar enzim itu nanti uji aktivitasnya pakai variasi pH dari ekstra kasar enzim yang dia bersumber dari 3 jenis substrat pada saat produksi enzim. Demikian? Ica? Iya, Bu. Ya iya kan? Berarti percobaan nggak bisa dicampur itu. Pertama kamu melakukan produksi enzim dulu pada berbagai substrat. Iya. Ya, berbagai substrat. Setelah itu kan dapat apa? Substratnya ada berapa? Substratnya ada 3, Bu. 3 kan dapat enzim kasar ya? Iya. Iya kan? Iya. Nah, dapat enzim kasar ini substrat 1, substrat 2, substrat 3. Nah, ini masing-masing kan kamu uji, ya? Iya. Nah, masing-masing kamu uji pada berbagai pH, gitu ya? Iya. Nah, terus ini kamu masing-masing kamu uji pada berbagai pH. Nah, berarti percobaan kamu itu yang pertama ngapain? Percobaan saya yang pertama itu produksi enzim. Produksi enzim. Kemudian dari ekstra kasar enzim tersebut dilakukan percobaan pada aktivitas seluler menggunakan metode DNS
variasi pH. Ya, ya wis, berarti nggak apa-apa. Itu nanti rancangannya nggak apa-apa, sudah benar. Tapi judulnya salah, berarti diperjelas. Ya, Oke. pengaruh Pengaruh jenis pH. substrat pada produksi enzim. Oh, Salah, tak pengaruh. kasih kok kamu. Yes. Pengaruh jenis substrat Nggih. pada produksi enzim selulase oleh siapa itu, dan pengujian aktivitasnya pada berbagai variasi pH. Ngono, paham ya? Karena percobaannya langkahnya itu enggak bareng. Kalau kamu langkahnya bareng, nah langkahnya kan kamu kan enggak bareng. Jadi kamu sudah punya jenis substrat 1, 2, 3, ya, guys. Jadi kayak gitu, sehingga harus diperjelas juga nanti di bab 3-nya, ya. Coba bab 3-nya. Kamu buka bab 3-nya. Saya itu pakai HP gitu soalnya. Nah, sekarang bab 3 kamu sesuai enggak produksi enzimnya? Mana produksi enzim? Halaman piro? Podo enggak halaman di HP gitu. Produksi di halaman 20 yang 3.5.5, Bu. Pembuatan inokulum dan ekstraksi bakteri ekstraksi enzim. Kamu banyak sekali hal-hal yang keliru-keliru. Jadi pembuatan apa itu mau? Pembuatan apa? Inokulum. Pembuatan inokulum dan ekstraksi bakteri selulitik. Bakteri ini mbok ekstrak ta? Enggak, Bu. Ekstrak enzim. Piye-piye berarti dadi piye ku tulisane? Pembuatan inokulum dan ekstrak kasar enzim selulase pada berbagai jenis substrat. Pembuatan inokulum dan produksi enzim, ya. Produksi enzim. Nah, di pembuatan inokulum dan produksi enzim pada berbagai jenis substrat. Yo. Nggih. Nah, setelah itu kan dapat ekstrak enzimnya. Kamu simpan bagaimana nyimpannya? Simpannya ditaruh di tabung, kemudian ditaruh di lemari pendingin. Yang kamu ambil apanya? Supernatanya, cairannya yang cair. Nah, nanti kamu perjelas itu di situ. Kalau kamu pembuatan inokulum itu bisa kamu bisa, biar kamu tidak bingung. Karena kamu substratnya ada 3. Mana substratnya ada 3? Substratnya di sini langsung tidak saya jelaskan secara rinci, masing-masing substrat gitu aja, Bu. Substratmu apa? 3 kan? Substratnya jerami, dedak, sama bekatul. Ya, itu tulisan ilmiah kok mbok sembunyikan. Jadi kamu di pembuatan inokulum sendiri, setelah itu produksi enzim kasar selulase pada yang dihasilkan oleh siapa tadi bakteri apa itu pada berbagai jenis substrat. Terus kamu masukkan substratnya. Substratnya kamu kasih berapa persen? Nimbang berapa? Substratnya masing-masing 1%, Bu, atau 0,5 gram. 0,5 gram substrat. Ya, itu tulisanmu untuk 0,5 gram. Iya, Bu. Salah. Iya. 0,05. 0,5 gram, Bu. Yang benar. Terus ditambahkan inokulum ya. Nah, substratnya apa aja diceritakan. Terus produksinya berapa lama ini? Inkubasinya bagaimana? Produksinya di shaker dengan sentrifugasi pada salah. Saya nggak mau. Iki wong biokimia kok nulis fermentasi kulo keliru kabeh. Terus enggak, fermentasi enzimatisnya berapa untuk produksi enzimnya? Waktu inkubasinya berapa? Itu harus ditulis. Gini. Loh, mana tulisanmu ini enggak ada? Waktu inkubasi niki yang 18 jam, Bu, dengan kecepatan 200 rpm. Ini waktu inkubasi apa? Pembuatan inokulum. Loh, inokulum. Kamu kan bikin produksi enzim loh, Najia. Untuk produksi enzim, setelah dimasukkan substrat, kemudian di-shaker pada 200 rpm selama 30 menit. Lalu diambil. Bentar, suhunya berapa? Suhunya pada suhu ruang, Bu. Terus berapa lama produksi enzimnya? 30 menit.
Loh, kamu produksi enzim 30 menit, makanya saya nggak yakin tuh enzimnya keluar atau hasil delignifikasi kamu. Yang kamu hitung. Dicampur saja kan udah ada gulanya itu. Pak, prinsip produksi enzim itu bagaimana? Produksi enzim Kamu kan produksi. itu diproduksi pada enzimnya itu tumbuh, Bu. Biasanya Enzim itu bukan makhluk hidup. Nggak bisa tumbuh. Yang tumbuh bakteri. Kon kok gak belajar, Rai? Ujian ini tak kon belajar. Sik, benarkan dulu ini kamu. Kalau kamu prosesnya salah percobaan. Salah. produksi Kamu bikin inokulum. Setelah itu produksi enzim. Produksi enzim cuma 30 menit. Sudah keluar enzimnya itu. Kalau gitu kamu nggak mengukur enzim itu, tapi kamu mengukur kamu ya oligomernya udah banyak. Oligomer juga ada yang terdeteksi dengan gula reduksi itu. Kan ini kamu nurut sopo, makhluk H itu sopo. saya carikan jurnalnya. Sampai sini kamu. Sudah ujian kamu sampai sini kok ngomong. Hasil jelek tuh nggak apa-apa riset, tapi harus benar setup eksperimennya itu penting. Hasilnya jelek nggak beda nyata nggak masalah. Tapi harus benar langkah-langkah eksperimennya karena ini karya ilmiah. Selulase protein. Untuk di jurnalnya Maftuha itu untuk ekstrak enzim kasar diseker 200 rpm pada suhu 30 derajat selama 1 jam. Stop. Siapa kita dipanggilannya sama Ica ya? Ica, pertanyaannya Bu Ani gak gitu. Produksi enzimmu itu loh bagaimana? Ini kan kamu pembuatan inokulumnya. Ya, setelah dari inokulum kan kamu terus setelah itu inokulum dipakai untuk produksi enzim. Nah, proses fermentasi produksi enzimnya itu bagaimana? Kalau itu tadi kan hanya ekstraksi enzim, hasil fermentasi itu kan keluar enzimnya ekstraseluler. Itu kamu ambil dengan sentrifugasi. Nah, terus ini piye? Kemudian dari enzimnya diuji. Bukan itu. Coba kamu habis melakukan inokulasi kan bikin inokulum. Bikin inokulumnya di media apa? Inokulumnya di media cair CMC board, Bu. CMC. Terus CMC cair itu kamu inkubasi berapa lama? Diinkubasi selama 18 jam. 18 jam ya. Ya. Terus setelah itu ditambahkan substrat. Masing-masing substrat. Kemana? Ke inokulum. Ke inokulum. Terus? Kemudian diseker kembali selama 18 jam. Mana kamu tulis diseker kembali 18 jam? Iya, Bu. Saya lupa itu. Kamu lupa apa kamu kerjakan? Saya kerjakan waktu di lab, tapi di sini belum tertulis. Nah, tulisan ya. Sehingga di situ nanti kamu tahu berarti produksi enzim 18 jam. Inokulumnya dikasih berapa persen? Inokulum yang dikasih itu 1%. 1% dari apa? 1% dari 1% dari
Dari MC tersebut berarti 5 mili inokulum 5 mili inokulum ditambah dengan 1% substrat atau 0,5 gram, kemudian diseker pada 18 jam. Itu membentuk. Ya. Berarti kamu nyekernya 2 kali ya, 18 kali 2 ya? Ya. Ya. Jadi bekatulmu enggak kamu larutkan dulu sebelumnya? Sampel-sampelmu itu enggak? Tidak langsung dilarutkan pada CMC, pada media CMC, kemudian pada media CMC plus substrat tersebut ditambahkan inokulum 5 mili, Bu. Oh, jadi gitu modelnya ya. Nanti ditunjukkan jurnalnya yang itu ya. Okay. Karena modalnya kok langsung cemplung-cemplung gitu ya. Baik, itu kamu perbaiki. Jadi tulisan kamu itu mewakili apa yang kamu lakukan. Jadi saya bilang salah itu karena saya baca tulisan kamu ini. Jadi karepe opo kan gitu ya. Ya, sehingga diperjelas karena harus ada tempatnya, bikin inokulum sendiri, produksi enzim sendiri, dan kamu juga nggak menulis waktu inkubasinya nggak ada, katamu 30 menit. Nah itu ternyata kamu yang salah katanya. Nah, berarti sama tepakno di situ. Ya, oke. Nah, setelah itu berarti bagaimana hasil kamu? Dan ditunjukkan langsung di pembahasannya. Bagaimana hasil kamu pengaruh jenis ini tadi, pengaruh jenis apa substrat untuk produksi enzimnya? Pengaruhnya itu pengaruh jenis substrat yang digunakan yang berpengaruh itu bekatul. Karena pada bekatul itu memproduksi gula reduksi lebih banyak daripada jerami dan dedak padi. Karena pada pemecahan jerami itu kurang maksimal, sehingga selulosa yang dikeluarkan itu kurang banyak. Selulosa yang dikeluarkan? Pada jerami yang dihasilkan kurang. Sehingga untuk proses pemecahan selulase menjadi glukosa itu sedikit. Begitu, Bu. Ya, itu tidak bisa kamu secara kamu satu arah begitu membahasnya. Kan kamu belum membahas ini di halaman 25. Produksi ekstra kasar enzim selulase pada berbagai jenis media pertumbuhan. Nah, kamu terangkan masing-masing. Nah, bagaimana interaksinya itu selulase itu pada substrat itu masing-masing. Ciri khas substrat itu masing-masing di mananya? Terkait selulosanya atau terkait dia ada ligninnya atau apa? Nah, itu yang kamu jelaskan. Kamu nggak menjelaskan di sini. Cuma ini ditambah 5 mili, tulis bab telu. Terus kamu bahasnya di mana itu? Kurang pembahasan pada tiap-tiap substrat. Lah yang mana yang kamu bahas? Judulmu apa? Pengaruh substrat nanti mbok bahas nanti sih mbok bahas. Tunjukkan saya. Di tulisan kamu ini. Kamu bahas yang mana sih, Nduk? Coba halaman berapa kamu bahas? Ini saya sudah di posisi produksi ekstra kasar enzim selulase pada berbagai jenis media pertumbuhan oleh bakteri apa itu. Jadi itu adalah peristiwa whole, peristiwa yang besar yang harus kamu keseluruhan yang kamu ceritakan, yaitu substratmu itu pengaruhnya masing-masing itu dengan adanya bakteri tadi itu, bakterinya apa itu. Nah, itu kan terkait bagaimana bakteri itu kemampuan optimalnya di dalam melepas enzim selulase terkait dengan substrat yang dipecah. Nah, berarti kamu harus tahu substrat yang dipecah itu kira-kira kandungan selulosanya lebih banyak yang mana, atau dia lebih banyak selulosa kristalin, atau ada ligninnya, kan macam-macam. Jadi harus dibahas demikian. Kalau nggak bahas sama sekali nggak boleh. Jadi sebisanya sampean harus bisa bahas. Ndi, kamu bahasnya ditambah konsentrasi substrat 1% ngapain? Itu bab 3 mbok tulis ini maneh. Nah. Iya, Bu, kurang. Mana? Yang di sini yang 4.3 itu kurang saya kurang pembahasan dari pengaruh substrat dari masing-masing itu, Bu, masing-masing substrat. Bukan kurang, tapi enggak kamu bahas. Yang kamu bahas mana? Bukan kurang, enggak kamu bahas. Ini coba kalau kamu bahas. Belum ada, Bu. Belum ada, kan?
Padahal PR-nya kemarin saya suruh bahas loh sampean. Aku bahas dengan baik. Nah, itu kan variabel bebasmu itu di situ, itu yang kamu bahas. Oke, berikutnya karakterisasi enzim selulase. Ini karakterisasi yang mana? Judulnya jangan nyelempang-nyelempang. Jadi langsung pengaruh pH terhadap aktivitas enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri apa tadi pada 3 substrat yang berbeda. Ngono lho. Yo, kesimpulannya kayak ngono iku judulnya iku mau sing iki di posisi 4.5 itu ya. Nggih. Kan kamu hanya mengkaji pengaruh pH. Nah, faktornya yang lain kan banyak, ya. Ya, Nanti Pak Saiki jelas bagaimana pengaruh pH dari datamu. pengaruh pH dari data saya itu yang tertinggi pada pH 8 karena pH optimum pada bakteri selulolitik itu antara pH 4 sampai pH 9. Sehingga pada rentan pH segitu enzim bekerja secara maksimum. Apabila terjadi pergeseran pH, maka aktivitas enzim tersebut akan menurun sehingga aktivitas yang diperoleh itu kecil, Bu. Tidak usah demikian. Tidak usah demikian. Kamu kan bilang bahwa tadi rentangnya 4 sampai 9. Titik optimalnya pertumbuhan bakteri selulolitik. Nah, pH-mu itu semua sampai rentang gitu. Jadi pergeseran pH yang mana? Kan sudah dalam rentang. Jadi jangan begitu, rentangnya jangan terlalu jauh yang dipakai untuk literatur. Jadi sekitar berapa? Nah, terus fokus membahasnya itu kira-kira ada apa di pH 8 kok bisa demikian. Nah, itu sing jawab itu gitu. Tapi jangan rentangnya 4 sampai 9 semua masuk. Nah, kamu bahas di mana itu? Terus ini tulisan nggak boleh ya, tipe berdasarkan diagram di atas genting, di atas plafon. Jadi gambar, diagram sudah ada namanya, jangan diagram lagi. Berdasarkan gambarnya kok gambar 0,5, gambar apa itu? Itu Bu, waktu saya save ke PDF gambar ininya menjadi 0 semua. Aslinya itu sudah saya yang di Word saya itu 4.5. Ya nggak apa-apa. Terus tadi lanjutkan. Yang mana kamu bahas? Kenapa di pH sekian? Nah, terus dihubungkan dengan peneliti lain. Di pH 8 terjadi peningkatan karena pada pH tersebut pada pH tersebut aktivitas selulasenya meningkat seperti pada penelitian Aryani optimum pH substrat jerami pada pH 5. Pada penelitian Nadifa substrat dedak padi dan bekatul optimum pada pH 7. Untuk yang saya itu tidak ada optimum, Bu, hanya tertinggi karena tidak terjadi penurunan aktivitas. Nah, ya itu sudah benar jawaban kamu. Jadi kalau jawab ilmiah itu begitu ya. Terus kamu tulis di sini enggak? Saya tulisnya itu di depannya itu yang penelitian Nadifa, terus yang Aryani itu ada di bab 2, harus dipindah juga ya, Bu, di bab 4. Enggak usah. Jika sudah ada enggak usah. Asalkan kamu sudah tahu ya. Nah, terus dihubungkan dengan ini sehingga ternyata di bekatul itu dia lebih banyak aktivitasnya, artinya berarti enzim yang diproduksinya itu dia lebih punya aktivitasnya kan lebih tinggi ya. Karena apa? Nanti terkait juga dengan substratnya. Dia misalnya ini bakterinya kalau dari bekatul berarti secara endogenus kan dia sudah adaptif di situ. Ya, tadi. Nah, itu ditambahkan juga nanti di situ sebagai alasan. Kalau sudah adaptif berarti dia sudah biasa, dia sudah di tempat yang disukainya di dalam memecah substrat itu tadi ya. Jadi nggak kayak bakteri yang bertamu tapi udah rumahnya. Jadi bahasanya adalah karena merupakan bakteri endogenus bekatul sehingga aktivitas selulolitiknya itu lebih tinggi daripada dia ditumbuhkan dengan substrat yang lain ya. Oke. Berikutnya analisis ANOVA nanti dijadikan satu Nduk. Ini sama sesuai dengan temanya ya. Berarti nggak usah dikasih subbab sendiri, Bu.
Yang Enggak usah. Terus beda nyatanya di mana-mana itu kamu kasih kodenya, mana enggak ada kodenya. Kamu enggak punya data yang ditabelkan. Jadi harus ada data yang dilabelkan. ada, Bu. Ini yang pH ada tabelnya, yang variasi yang jenis substrat ada tabelnya. Ya, tapi nanti dijadikan satu, enggak dibahas sendiri juga enggak apa-apa ya. Jadi kita sambil latihan, kalau kita menulis pembahasan dimanapun kan jadi satu. Mau kita nulis jurnal, mau apa, enggak sendiri-sendiri ANOVA-nya ya. Jadi satu, tapi tetap dipaparkan dengan baik dan terwakili juga dengan huruf-huruf yang dituliskan di sampingnya. Oke, berikutnya. Nah, kesimpulannya tadi saya tidak mengulang yang ditanyakan Bu Eni. Berikutnya untuk di lampiran, kira-kira kamu ini percobaanmu kan kamu ulang 3 kali. Nah, kira-kira kok datamu kok cuma ini, saya cek ini kok cuma 1. Kamu rata-rata saja yang kamu hitung ini. Untuk datanya yang saya hitung itu dari pengulangannya itu saya rata-rata kemudian saya hitung, Bu. Oh, nggak bisa. Nanti dicek lagi ya. Nanti nggak beda jauh kok, tapi dirubah ya. Jadi ulangan 1 dapat aktivitas berapa, ulangan 2 aktivitas berapa, ulangan 3 berapa, nanti jumlahan terus bagiin rata-ratakan. Yo. Oh, berarti dihitung aktivitas per ulangan, kemudian hasil aktivitas tersebut di rata-rata. Iya, itu namanya penelitian. Variabel terikatnya adalah aktivitas. Jadi aktivitas enzimnya itu harus punya 3 data, bukan 3 absorbansi. Absorbansi itu bukan kesimpulan dari satu absorbansi. Itu absorbansi itu kan hanya data intermediate. Paham nggak kamu? Data pertengahan dan belum data akhir. Nah, data akhirnya adalah hasil uji aktivitas. Sehingga itu yang kamu itu. Nah, akhirnya di situ nanti keluar standar deviasinya sesuai dengan aktivitas, bukan sesuai dengan absorbansi. Paham ya? Iya, Bu. Nah, kerjakan ulang ya itu ya. Jadi nanti ada tabel di lampiran, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Nah, begitu rata-ratanya berapa? Itu yang kamu pindah nanti di pembahasan rata-ratanya itu sebagai bentuk diagram batang dalam bentuk misalnya tabel, tapi statistiknya udah dijadikan 1. Ya. Nah, jadi nanti terus sama yang dari Bu Eni tadi silakan ditambahkan lagi, dan bab 3-nya dilengkapi supaya tidak salah informasi ya, Najia. Abstraknya juga mengikuti ya. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih Bu Ayun. Bu Ayun mungkin masih sibuk, enggak apa-apa. Ada nggak? Ada ya? Di keuangan kan karena berbasis anggaran. Iya, berbasis anggaran nih. Ada ya? Ada, Bu, timeline atau ya Pak, timeline apa? Ya, timeline-nya. Kali 2. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi? Najia Falihah, Anda mungkin nanti kalau yudisium baru berhak menyandang SSI. Baiklah, kita tutup seminar skripsi hari ini dengan bacaan hamdalah. Najia itu lo gak kepengen foto tah? Sudah di-record sama Bu Eni. Ya, Sudah di di-record sama Bu Eni, nanti tayang sebagian Oh, Bu ya, Ayun di ya, channel ya. saya ya Bu Ayun. Sebagian tidak full. Biasanya Kayak ini hanya gak kepengen foto tah Najia, kayak kenang-kenangan. Iya, Bu. Sudah di print screen. semuanya on cam. Semuanya belum on cam. Ya sudah, yang ada aja ini aja. Bu Ani on cam, halangnya. Duh, ya Allah. Cantik. Nah, Alhamdulillah. Bu Eni kan kembar aku yo, jilbabe. Nah, makanya. Saya hitung ya, Bu ya. Ya. Ini itu 1, 2, 3. senengin loh lihat Bu Ani. Sampun, Bu. ya. Selamat ya. Selamat untuk Najia. Ya, baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum Terus, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat. Ya, saya live ya. Iya, Bu. Oke.